Jadi alhamdulillah sampai dapat CPCL 894 orang. Berapa, Itu Pak? 800 berapa? 894 CPCL yes. 894 CPCL yes. Salah satunya Ampel Gading BDSP itu. Cuma juga ada kecamatan yang lain kan. Dampit, Gondang Legi, Bantur, Pakai Saji, terus kemudian ada Sumber Pucung, kemudian ada Wajak, kemudian ada Sumber Mancing Wetan, ya. Pokoknya sekitar jumlahnya 10 itu sebagai salah satu lokasi. Seperti ini, ya. Pemain PSG yang baru, Pak Win, kenal ya? Yang sepak bola itu ya? Iya. Oke. Mungkin tadi barusan memberi kabar ada rapat upline. Iya. Oke, ya. Sudah ngirim ke saya ini. Enggak apa-apa. Ya. Pak Win, ada satu yang sangat menarik tadi. CPCL yes 800 peserta. Ini kok luar biasa, karena kalau tahun lalu atau 2019 itu kan masih di angka 300-an kalau salah, Gading ya? Iya. Ini terbesar se-Jawa Timur atau se-nasional? Iya. Terima kasih Pak Kis. Jadi ini karena ini untuk ditularkan ke teman-teman yang lain. Kami kemarin juga diminta pendapatnya waktu di hotel sana, yaitu, loh, kok bisa sebanyak itu? Nah, jadi gini, waktu kami menerima surat dari dinas, dari TDPAP itu, langsung kami tindak lanjuti Pak Kis. Semua kami surati, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, ya, sekolah-sekolah ya yang nanti ada lulusan mendekati umur di atas 17 itu kami surati, RT, jamaah tahlil, pondok pesantren, yang mungkin lembaga gereja, itu kami surati semua. Kami masuk di dalamnya. Ini ada program JES. Gini program kementerian. Nah, kami waktu itu ditargetkan untuk 660 untuk satu kecamatan. Kalau istilah di program dia itu namanya BDSP Pak Kris. Jadi BBP itu yang nanti sebagai salah satu tempat pelatihan namanya BDSP. Nah, tentu dalam pertemuan ini, dalam pembahasan ini ada kurang lebihnya, mana ada sulitnya. Saya kira itu nanti menggunakan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sepenuhnya saya serahkan pada tim dari BNI Bangna. Jadi agen 46 dari kepanjangan tangan dari Bank BNI, dan BUMDes tersebut sudah bisa berarti sudah bisa melakukan transaksi apa yang dilakukan oleh Bank BNI. Perusahaan yang memproduksi pupuk niki sakniki langsung diparingaken teng jenengan. Salate napa mangke jenengan gadah rekening bank, kebetulan kerjasamane pemerintah niku kali BNI, mangke jenengan kedah buka rekening BNI. Hadi, lo dalam Bapak Nur Hadi. Betul-betul. Saya lanjut, Bapak Nyari, Dusun Barisan, Bapak Nyari. Bapak Mistiano Hadi, betul-betul. Oke, kita mulai Pak Win. Ini sudah lebih dari hampir 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Win. Pripun kabarnya Bapak? Waalaikumsalam Pak Kis. Alhamdulillah baik-baik Pak Kis. Alhamdulillah sehat-sehat juga untuk Pak Kis ya. Alhamdulillah kita semua tadi juga sehat. Kita sambil menunggu mungkin ada buken karena kita sudah dengan buken ini habis 17 Agustus, bisa jadi nanti kita panen dengan Pak Win dari Ampel Gading, tapi mungkin juga ada kegiatan, tapi
mudah-mudahan nanti bisa gabung. Ya, oke. Kalau kemarin saya dengan Pak Budi Prasetyo Kasembon dan Bu Anggita di Duren. Gitu, oke. Nah, kalau yang sekarang ini kita coba fokus di aktivitas yang dikerjakan, yang dirintis oleh BPP. Bagaimanapun caranya, ya, entah itu kemitraan atau non kemitraan, mungkin dengan inisiatif sendiri, mungkin program dari dinas atau program dari provinsi. Kita memandang Pak ini satu orang, ini kan lagi tren. Kemudian yang kedua mengembangkan kultur jaringan untuk bisa. Yang berarti multi ya. Kemudian ada juga semacam toko online, Pak. Toko tani. Toko tani. Nah, ini kalau di Kalipari kita belum punya, kita cuma kemarin ada itu buat website pusaka, jadi untuk konsultasi. Nah, kalau yang Ampel Gading ini kita percaya luar biasa. Kita mohon pencerahan dari Pak Win setelah melang-lang buahnya. Satu lagi Pak Win, yang dulu salah dengan Pak Warno, bahwa orang diajukan untuk apa? Program YES itu apa Pak Win? Master Trainer YES. 3 orang sebetulnya dengan Pak Busiri. Pak Busiri Pak Busiri. Pak Busiri 3 orang. Itu terus gimana Pak Win? Kita eksplor umum dari BPP Ampel Gadingnya yang paling difokuskan apa dan sebagainya. Semoga Pak Win. Oke, terima kasih Pak Kriswanto, sahabat saya, sahabat teman-teman BPP semua. Alhamdulillah kita diberi kesempatan. Memang kita harus berbagi, harus sharing. Pada intinya kita ini memang selalu mencari ilmu dan pengalaman dari siapapun Pak Kis. Termasuk kami mencari ilmu, pengalaman dari jenengan. Alhamdulillah setelah kami mengikuti diajukan oleh Dinas DPPAP Kabupaten Malang, diajukan untuk ikut istilahnya menjadi master trainer program YES khususnya di literasi keuangan. Alhamdulillah 3 orang yang diajukan oleh dinas ini lolos semua lah ya, lulus semua. Saya, Pak Suwarno sama Pak Busiri ya. Itu alhamdulillah kita diberi kesempatan itu. Nah, setelah kami lulus sebagai master trainer YES khususnya di literasi keuangan, terus kami kemarin mengadakan pelatihan untuk fasilitator muda program YES ya, tepatnya di Hotel Sanaya di Karangkloso, itu selama 3 hari ya, 18, 19, 20. Pesertanya 35. Setiap kecamatan ada perwakilannya, termasuk dari Kalipari juga ada fasilitator mudanya ya. Untuk teman-teman yang CPCL-nya, calon petani dan calon lahan atau penerimaan manfaat dari program YES yang CPCL-nya banyak, itu memang fasilitatornya ada 2 Pak Kis, itu Kecamatan Sumber Mancing Wetan sama Ampel Gading ya. Karena Ampel Gading CPCL-nya di atas 800 orang dan Sumber Mancing Wetan di atas 500. Nah, ini diberi kesempatan untuk fasilitanya ada 2. Kemarin dibuka oleh Bapak Kepala Dinas DPPAP, Bapak Dr. Budiar, sama dari Direktur PPAYU kalau istilahnya dari Polbangtan, Pak Dr. Asep. Alhamdulillah berjalan relatif sukses. Itu yang sekilas yang kegiatan kemarin, guys ya. Nah, tentunya kami juga menggali potensi lokal. Alhamdulillah setiap mau jam dengan Pak Kis ini ada saja hal-hal mendadak yang kami syukuri ya. Deal tidak dealnya itu urusan nanti. Yang jelas di BPP Ampel Gading juga memang mendapat amanah menyiapkan kultur jaringan untuk pisang ya, pisang, ada pisang Mulyo, ada pisang Cavendish, ada pisang Aman Barang dan seterusnya. Itu ada tim sendiri, kebetulan digawangi oleh Pak Suhardi sama Pak Mas Deni sama Bu Deni yang memang
mereka kita tugaskan dan punya keahlian di situ. Ini alhamdulillah proses sedang berjalan, bekerja sama di berbagai lokasi. Cuma showroomnya di Ampel-Gading juga ada. Jalan Buken kemarin juga sempat mengambil dokumentasinya untuk yang di BPP. Ini sedang proses berjalan. Itu. Nah, terus untuk beberapa kegiatan lain, alhamdulillah yang tanaman ngetren ini Pak Kis, terus terang aja ada talas bening. Ini alhamdulillah juga beberapa kecamatan sudah mengambil atau memesan di kita. Ya. Kita sudah siapkan itu. Terus kemudian kalau rami sudah berjalan, alhamdulillah kemarin sudah panen tahap pertama, itu sudah ditangani oleh eksportir. Kebetulan eksportir rami ini satu-satunya di Indonesia yang masuk di Ampel-Gading, cuma persyaratan lahannya ini agak khusus, jadi memang tidak terlalu tidak terlalu mengembang dulu kecamatan lain karena persyaratan lahan ini relatif rumit ya. Kebetulan ada ketinggian, elevasi, kesuburan, kandungan unsur hara dalam tanah dan seterusnya itu memang relatif agak rumit. Nah, tapi sudah berjalan. Di kami sudah 10 sampai 15 hektar di Ampel-Gading. Kebetulan juga eksportirnya juga kos di Ampel-Gading, jadi kita komunikasi terus. Yang seperti itu yang rami. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kopi, karena di Ampel-Gading itu kan ketinggiannya 0 sampai 1.500 Pak Kis. Tentunya ada Robusta sama Arabica. Ya. Ada Robusta sama Arabica, tentunya Arabica ini lebih kurang 600 hektar ya untuk Arabica saja. Untuk Robustanya lebih kurangnya sekitar 1.800 hektar. Tentunya ini potensi yang luar biasa. Yang ini kami dorong juga untuk kelompok-kelompok Gapoktan atau petani milenial yang memang hari ini sedang kita giat-giatnya untuk memfasilitasi itu kalau misalkan ada pesanan dan seterusnya. Terus terang aja hari ini tadi kami ada pesanan hampir 200 ton untuk Robusta kelas khusus, sudah dikirim speknya. Nah seperti ini kami kan tidak bisa bekerja sendiri, kami juga harus bekerja dengan orang lain, dengan karantina, dengan dan seterusnya. Sudah kami kontak yang di Surabaya itu. Tinggal dealnya itu nutut atau tidaknya antara biaya atau kami mengambil dari petani sama biaya ke pelabuhan. Hari ini tadi ada 10 kontainer atau 200 ton ini dipercayakan pada kami. Nah, tentunya ini menindaklanjuti. Kami kemarin kan ya bekerja sama dengan Asal Jaya tentunya dalam peningkatan SDM. Yang dia dengan Asal Jaya itu kemarin juga sempat jom juga. Alhamdulillah yang dengan Asal Jaya kami kan di Amsterdam Pak Kris ya, ada Ampel-Gading, ada Sumber Mancing Wetan, ada Tirtojo sama Dampit. Ini sudah 5 tahun programnya. Alhamdulillah ya meninggalkan teman-teman namanya Master Tani Desa untuk melatih namanya petani dampak. Jadi kalau di SOP-nya itu Pak Kris, satu Master Tani Desa yang kami ambil dari satu kelompok 5 orang di wilayah Amsterdam ini punya kewajiban untuk melatih atau menularkan ilmunya atau sharing itu sebanyak 28 petani dampak. Itu yang dengan Asal Jaya kemarin, dan itu kalau dihitung secara 5 tahun itu ada 15.000 petani dampak dan ada 540 Master Tani Desa atau orang yang pemuka kopi yang ada di desa tersebut. Itu. Monggo pertanyaan lagi. Okay. Saya sambil baca juga ke Pak Kis ini. Oke. Pak Win agak mundur sedikit. Pak Win mohon agak mundur sedikit. Ya. Oke, gini ya. Kelihatan seperti ini pemain PSG yang baru, Pak Win. Kenalnya. Yang sepak bola itu ya. Iya. Oke. Bukan tadi barusan memberi kabar ada rapat upland. Iya. Bukan ya, kita kirim ke saya ini. Tidak apa-apa. Pak Win, ada satu yang sangat menarik tadi. CPCL Lies 800 peserta. Ini luar biasa, karena kalau tahun lalu atau 2019 itu kan masih di angka 300-an kalau salah, Gading ya. Iya.
ini terbesar se-Jawa Timur atau senasional? Iya, terima kasih Pak Kis. Jadi ini karena ini untuk ditularkan ke teman-teman yang lain. Kami kemarin juga diminta pendapatnya waktu di Hotel Sana, yaitu, loh, kok bisa sebanyak itu? Nah, jadi gini, waktu kami menerima surat dari dinas, dari TDPAP itu, langsung kami tindak lanjuti Pak Kis. Semua kami surati, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, ya, sekolah-sekolah ya yang nanti ada lulusan mendekati umur di atas 17 itu kami surati, RT, jamaah tahlil, pondok pesantren, yang mungkin lembaga gereja, itu kami surati semua. Kami masuk di dalamnya. Ini ada program JES, gini program kementerian. Nah, kami waktu itu ditargetkan untuk 660 untuk satu kecamatan. Kalau istilah di program JES itu namanya BDSP Pak Kris. Jadi BPP itu yang nanti sebagai salah satu tempat pelatihan namanya BDSP. Salah satunya Ambil Gading BDSP itu. Cuma juga ada kecamatan yang lain kan. Dampit, Bendawagi, Bantur, Pakai Saji, terus kemudian ada Sumber Pocong, kemudian ada Wajah, kemudian ada Sumber Mancing Wetan, ya. Pokoknya sekitar jumlahnya 10 itu sebagai salah satu lokasi tempat pelatihan, ya. Selain P4S, ada P4S Intan, ada P4S Bengkel Mimpi, ya, ada Plut, kemudian ada di Snaker, kemudian ada Balai Sestro, kemudian ada lagi yang di Singosari itu, Balai Latihan Kerja seperti itu juga menjadi lokasi pelatihan. Itu Pak Kis. Nah, hari ini tadi alhamdulillah kita diamanai untuk memberangkatkan peserta magang Pak Kis. Itu satu Kabupaten Malang itu 21 peserta magang. Alhamdulillah yang 4 ini dari Ambil Gading. Ya, peserta magang, ada ternak, ada pertanian hidroponik seperti yang di Pak Busiri itu, ada ternak kambing, ternak unggas, ada sapi dan seterusnya. Hari ini tadi alhamdulillah kita juga dapat datanya. Kalau Pak Kis mungkin lagi juga kami siapkan. Itu dari kami juga memang ada fasilitator setiap kecamatan Pak Kis. Jadi fasilitator JES namanya fasilitator muda yang itu sudah di-SK-kan oleh Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Dr. Budiar. Itu kita punya 2 orang. Jadi itu sinergi kita ini tadi. Jadi di BPP ramai Pak Kis. Jadi fasilitator mudanya itu bergantian. Juga ada tenaga literasi juga. Ini ada Mbak Nita, dokter lulusan Unisma. Kami rekrut untuk membantu kita di kegiatan literasi yang ada di BPP. Jadi kami rangkul semua Pak Kis. Jadi alhamdulillah sampai dapat CPCL 894 orang. Itu. 800 berapa? 894 CPCL Yes. 894 CPCL Yes. Insya Allah ya tertinggi untuk bisa di Jawa Timur, bisa di Indonesia untuk satu kecamatan. Bisa juga, ya. Kan bisa dibuka nanti. Ya, bisa juga ini bisa tertinggi di Indonesia. Itu ya kami mensinergikan itu. Itu Pak Kis. Itu, monggo. Dilanjut Pak Win. Saya ingin tahu visi dari Pak Win, visinya Pak Win, karena saya lihat berbeda ya. CPCL Yes 894 orang. Hari ini berangkat magang lokal ya. Itu 4 orang. Magang ya. Magang lokal 4 orang. Ya, dalam waktu minggu-minggu ini sudah berangkat ya. Berangkat juga. Kemudian ada kultur jaringan, foran, topo tani. Nah, Pak Win punya angan-angan apa ini untuk 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, sampai 5 tahun lagi? Kenapa? Karena gini Pak Win, kalau saya lihat di Zoom kita pertama, viewernya itu paling banyak Pak. Viewernya itu paling banyak. Saya kaget juga. Padahal Pak Win dia berganti ya. Nah, itu saya kaget juga. Wah, berarti kalau mencalonkan diri jadi anggota DPR misalnya, elektabilitasnya tinggi. Gimana? Ya, ini Pak G. Jadi
kan sekarang ya eranya medsos ya, jadi kami ingin ini sesuatunya bermanfaat, makanya kami pakai setiap kami diundang itu kami juga siap karena ingin sharing dan ingin dapat masukan ya. Nah tentunya kami selaku koordinator juga memposisikan diri ya ini yang secara sepele aja, ingar sosung tulodo ing madya mangedaso tuturian dayan, itu aja. Kalau kami di depan yang memberi contoh, dalam arti ya masih banyak kekurangannya. Kalau di tengah kami istilahnya ya menggerakkan, kalau di belakang ya istilahnya mensupport dari belakang. Yang sepele seperti itu aja. Terus secara pribadi memang sudah saya niatkan Pak Kes di atas umur 53 ini ingin berusaha berbuat baik saja. Dalam tanda kutip ya tentunya masih banyak kesalahannya dan kekurangannya. Ingin mengabdi totalitas lah ya. Ingin mengabdi totalitas ya tentunya kami tidak membatasi jam ya. Kalau misalkan jam kerja kan jam 3, jam 4 itu ya kami insya Allah kami usahakan lebih dari itu karena memang yang dikerjakan banyak sekali Pak Kes. Kalau sudah sore itu terus terang aja hari ini tadi saya belajar dari petani Pak Kes. Belajar dari petani. Hari ini tadi saya itu bonceng sepeda itu. Saya nyoba bawa porang itu Pak Kes. Porang katak mini itu 1 kintal tapi nggak kuat itu. Karena ada petani ya, ini kebetulan saya ketemu petani milenial yang luar biasa. Itu katanya kuat bonceng katak mini atau umbi mini itu dari Jember ke Malang itu kuat 1,5 kintal. Ini tadi saya coba, saya belum bisa. Artinya 1 kintal pun belum kuat. Nah ini tadi salah satunya hari ini tadi. Makanya saya setiap mau diajak Pak Kes itu kok mesti ada sesuatu yang unik gitu loh. Jadi tadi saya bonceng nih tadi. Nah, jam 7.31 itu saya sampai Ampel Gading. Katakanlah ya 45 menit saya sampai perjalanan. Nah itu. Nah porang terus terang aja karena ini di forum terbuka, kami dapat amanah ini bisa atau tidak bisa saya juga belum paham. Ini kami dapat amanah untuk membibit 300.000 bibit porang Pak. Terus terang aja. Tidak saya sebutkan yang mengamanai, tapi sudah kami proses ini dan proses kemarin ya, yang dari spora, yang dari katak mini, yang dari umbi mini sudah kami coba semua. Bahkan hari tadi saya minta tolong milenial untuk mulai yang dari spora, ya, yang dari spora karena di porang itu unik Pak Kes. Terus terang aja ada sesi tersendiri mungkin unik, jadi tidak harus besar untuk mendapatkan hasil uang yang tinggi itu di porangnya seperti itu. Ya mungkin Pak Kes sudah lama belajar porang karena wilayah jenengan memang wilayah banyak porangnya, tapi alhamdulillah saya belajar terus terang aja untuk jom porang saya lebih dari 7 kali sudah. Ikut terus, kemarin juga jom porang. Itu Pak Kes, ya kopi, ya porang. Ini tadi juga ada konsultan yang dari mana? Rami juga datang ke kantor. Karena ada demplotnya kan Pak, di belakang itu. Di belakang itu ada demplot Rami, ya, ada demplot pisang yang dari kultur jaringan. Alhamdulillah sudah berbuah. Itu. Makanya Pak Kes boleh nanti main-main ke sini untuk ngambil gambar atau sharing dan seterusnya. Itu Pak Kes. Monggo jenengan. Yang toko tani ini ya. Kan satu hal yang beda, toko tani ya. Nah itu kalau tidak salah dulu Bapak Kadis juga berkunjung ke Ampel Gading untuk meninjau juga toko taninya ya, smart atau apa itu namanya. Nah itu menurut saya satu hal yang baru Pak. Jadi sekarang era penjualannya sudah berubah drastis. Sekarang PPKM level 4 berlanjut 1 minggu lagi. Orang dibatasi. Kalau ada toko smart seperti itu online, komoditasnya ada, segala macam, itu gimana dulu ide dasarnya gimana? Ya, terima kasih Pak Ge. Jadi terus terang aja di kami kan toko tani sama ada kafenya di dalam kantor Pak Ge. Ya, kafe itu terus terang aja untuk melayani tamu-tamu, kita gratiskan. Bahkan kemarin ada ide dari Pak Kepala Dinas, kafenya di luar aja kan gitu. Cuma itu belum terlaksana ya. Karena di belakang di
luar itu masih kita pakai untuk membuat bedengan macadamia, ada bedengan talas bening, ada bedengan apalagi. Jadi tempatnya full yang di belakang itu. Terus kemudian ada bedengan macam-macam lah, ya ada apa yang kemarin talas bening, macadamia, terus kemudian bunga-bunga itu kan di sana apa dipakai. Jadi belum memungkinkan, termasuk paneli dan seterusnya. Nah, toko tani itu ide awalnya ya sepele aja, karena kami ingin memanfaatkan potensi. Terus kemudian kadang-kadang petani juga kesulitan kalau menjual. Nah, sebagian memang kami tampung di toko tani itu. Nah, tapi karena istilahnya tempatnya ya kecil, kan nyampur kantor Pak Kes, artinya ya kita layani ada yang secara online sama offline. Yang online itu kita serahkan pada Mas Denny. Mas Denny kebetulan punya produk Warining juga yang sudah masuk Indomaret. Di tim kami kan ada Mas Denny dari P3K itu. Jadi kami bagi tugasnya ya. Jadi toko tani kami serahkan Mas Denny, tapi karena kesibukannya di dinas juga, karena dia ada sering diminta tolong oleh dinas juga, kami bagi tugas yang lain. Terus untuk kultur ini kami serahkan pada Pak Asti untuk menyiapkan sewu, untuk menyiapkan yang mau di esplan pisang dan seterusnya. Jadi toko tani offline dan online. Ya terus terang aja biayanya ya memang kita urunan lah, kita urunan. Tapi kami awali dulu. Ya terus terang aja biayanya sementara itu ya hampir 99% tak biayai dulu. Saya niat ingsun kalau misalkan ini habis ya tidak apa-apa, tidak berkembang ya tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah juga relatif berkembang. Buktinya barangnya sering habis. Oh iya.